Tiba-tiba duit nyasar dari aplikasi pinjol ilegal ini masuk dalam seketika ya cuy, tanpa hitungan detik. Dan tentunya aplikasi ini masih baru banget dan juga dia pinjol beranak ya. Nah makanya untuk di aplikasi ini udah banyak orang yang borong, tetapi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum ngajuin di aplikasi ini. Dan ntar akan gue bahas ya. Dan tentunya pastinya di aplikasi ini semoga aja bisa diblokir oleh OJK secepatnya, biar yang pada punya peminjaman di aplikasi ini pada dapat jackpot ya. Dan untuk di aplikasi ini tentunya memang untuk pencairannya sangat cepat sesuai dengan nama aplikasinya juga. Dan ya nggak usah dibayar, tanpa DC lapangan, dan bisa untuk digonik. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga kalian pada sehat selalu dan juga terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Dan tetap semangat, tetap kuat. Dan jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian? Apakah udah tebal dompet kalian akibat pencairan dari pinjol ilegal beranak? Ataukah kalian udah dapat transferan yang sangat cepat dari pinjol-pinjol ilegal? Ataukah mungkin kalian udah dapat modal usaha yang tinggi dari pinjol legal dan juga biaya bunga yang sangat rendah dari pinjol legal ya? Dan untuk kalian yang masih di autol atau masih digantung, video ini cocok banget buat kalian ya, apalagi buat kalian yang para galbayers, yang para pengen galbay ya, yang mempunyai data busuk tapi nggak terpakai ya, coba kalian gaskan di aplikasi ini. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya ya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online ilegal beranak yang ini baru pertama kali gue ngajuin, dan gue nggak tahu sih kapan pastinya uangnya masuk ke rekening gue. Tiba-tiba saja langsung masuk dan nggak ada notif sama sekali. Dan di sini sih rata-rata orang-orang pada ngomongin aplikasi ini memang cepat banget pencairannya sama dengan nama aplikasinya, tetapi juga ada beberapa orang yang dirugikan ya, soalnya tanpa konfirmasi terlebih dahulu langsung masuk aja tuh duitnya. Nah makanya kalau ngajuin di aplikasi ini mending jangan menggunakan data pribadi deh cuy, soal apalagi kalau kalian yang nggak kuat mental. Soalnya dia banyak orang yang dicairkan tiba-tiba ya, gua aja ini hanya tiba-tiba doang. Rencananya sih belum pengen ngajuin ya, hanya ngisiin data, tetapi uangnya langsung masuk ke rekening ya. Dan untuk di aplikasi ini tentunya orang-orang pada galba ya, soalnya kalau dirawat limitnya kecil banget, apalagi biaya pembayarannya gede banget ya. Dan untuk di aplikasi ini tentunya bebas untuk kalian galbay, udah banyak orang yang galbay, dan tentunya tanpa DC lapangan, dan untuk pencairannya nggak ditelepon sama sekali. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja terus videonya ya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan 2 produk ya. Sebenarnya gua ngajuin 3 produk ya, dan ini gua nggak langsung ngajuin ya teman-teman. Ini gua hanya isiin data pertama kali, tetapi uangnya langsung tiba-tiba masuk gitu ya teman-teman. Dan makanya itu banyak orang ngeluhin ini seperti jebakan Batman ya teman-teman. Nah makanya kalau kalian memang pengen mengajukan di pinjol ilegal, jangan menggunakan data pribadi ya, soalnya berisiko banget. Apalagi kalau kalian yang hanya iseng-iseng doang tanpa mengetahui aplikasi pinjol ilegal itu resikonya gimana ya, itu pasti cukup membuat kalian mentalnya turun ya teman-teman. Nah di sini ada 3 produk, yaitu pertama Fulus Terbaik Pro, itu 2 juta rupiah, tetapi yang masuk ini hanya sekitaran 1,5, dan yang gua harus kembalikan 2 juta rupiah dalam jangka waktu tenor 7 hari. Dan di sini tanggal peminjamannya tanggal 11 bulan 8 2021. Nah, kemudian untuk rupiah kas ini udah digantung sih, fix ini udah digantung, soalnya udah lama banget, sudah sekitaran 8 jaman lebih, dan masih menunggu dalam verifikasi. Tetapi ya nggak bisa ngajuin lagi sih, soalnya datanya udah nyangkut di aplikasi ini ya teman-teman. Kecuali kalau di auto baru bisa ngajuin lagi di rupiah kas ini. Dan terakhir sini ada uang hits. Di sini peminjaman 1.600.000, lama peminjaman 7 juta rupiah, yang masuk ini hanya sekitar 1 juta sampai dengan 900.000 ya. Dan di sini tanggal peminjamannya tanggal 11 bulan 8 2021. Nah, dari kedua aplikasi ini yang masuk itu sekitaran 2,5 juta ya. Dan untuk di aplikasi ini sih guanya iseng-iseng saja, nggak mengajukan dengan memberikan gap. Jadi di pertama uang hits gua isikin datanya,
kemudian di Rupiah Kas gua isiin datanya, selanjutnya di Fulus Terbaik Pro langsung gua isiin. Soalnya di sini gua mengisikan data pada jam 10 dan rencananya sih gua hanya isiin saja datanya dan nanti setelah pagi hari besoknya itu baru gua ngajuin. Tetapi ternyata uangnya langsung tiba-tiba masuk ya cuy. Nah, ini hampir sama dengan jebakan Batman dari aplikasi pinjol ilegal ya. Soalnya nggak ada konfirmasi terlebih dahulu, tiba-tiba uangnya masuk. Nah, makanya kalau yang mengajukan dengan menggunakan data busuk atau data galbay ataupun data fake itu pasti pada ketiban jackpot ya. Tetapi berbanding terbalik dengan yang mengajukan dengan menggunakan data pribadi, waduh itu ya pastinya kena mental banget ya cuy. Soalnya yang ditransfer itu nggak sesuai dengan yang dipinjam ya, apalagi dikembalikan dalam waktu sangat singkat banget. Kecuali memang buat orang-orang yang ngajuin dengan data pribadi yang memang udah kebal banget ya dan udah mengetahui resiko dari pinjol ilegal, ya itu mah sah-sah saja ya, terserah dari mereka, tetapi tetap mempunyai resiko ya. Nah, oke. Dan tentunya sebelum kalian meminjam di aplikasi ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Oke, sebelum kita lanjut kita ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman nama aplikasinya, yaitu Dompet Cepat. Dan untuk aplikasi Dompet Cepat ini gua belum membuka aplikasinya ya di handphone ini, karena handphone ini adalah handphone pribadi gua dan tentunya ada data-data pribadi, makanya gua belum berani untuk membuka aplikasinya, apalagi untuk mengizinkan aplikasinya, karena aplikasi ini lagi panas-panasnya dibahas di grup-grup pinjol. Soalnya untuk di aplikasi ini banyak banget orang yang dicairkan tanpa mengajukan ya, hanya dengan mengisikan data saja tiba-tiba duitnya masuk ya. Nah, makanya gua belum mau buka untuk aplikasinya, apalagi sampai mengizinkan ya. Dan untuk di aplikasinya gua nggak tahu saudara aplikasi ini apa, yang pastinya dia ini masih asing banget di telinga gua, dan ini adalah pinjol beranak ya, dan juga masih ilegal Dompet Cepat. Dan buat kalian yang mungkin sudah pernah tahu saudaranya, bisa kalian ketikkan di kolom komentar saja ya, biar kita bisa sharing dan bisa gaskan ya. Apalagi untuk di pengajuan gua ini belum jatuh tempo ya, makanya gua pengen tahu nih DC-nya gimana, apakah ngoceh-ngoceh, berapa lama ngocehnya, dan lain-lain ya. Dan pastinya sih namanya pinjol ilegal ini sebar data ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman nama aplikasinya, Dompet Cepat Pinjaman Kredit Uang Kilat dari John C. Tweet. Dan untuk aplikasi ini sesuai dengan namanya memang pencairannya cepat banget ya, dan nggak bisa dipungkiri ya. Nah, untuk di aplikasi ini tentunya masih ilegal dan juga belum terdaftar di OJK. Jadi kalian harus ketahui dulu resiko-resiko meminjam di pinjol ilegal sebelum masuk di aplikasi ini. Soalnya ketika kalian masuk dan juga mengizinkan data kalian itu diakses, saat itu juga data kalian mereka bisa akses ya teman-teman. Nah, makanya di sini gua belum coba masuk di aplikasinya, soalnya data-data pribadi gua nih ada di handphone yang gua pakai kali ini ya. Dan untuk di aplikasi ini tentunya kalian bisa dapatkan linknya di deskripsi ya. Kalian bisa masuk, download, dan langsung ajukan kalau kalian mau. Dan kalau enggak sih ya enggak masalah sih. Dan pastinya siapin terlebih dahulu amunisi kalian dan lain-lain sebelum mengajukan di aplikasi ini. Untuk lebih amannya sih kalian jangan mengajukan dengan menggunakan data pribadi kalian dan juga handphone pribadi kalian. Kalau ada handphone yang untuk mengajukan pinjol khusus ya, itu pakai saja ya, ketimbang kalian harus menggunakan handphone pribadi kalian, karena tentunya dia ini sebar data ya. Dan di aplikasi ini dia baru mencapai 100.000 download dan dengan rating yang ini jelek banget sih ya. Mungkin juga nggak modal juga untuk aplikasi ini. Nah, di sini untuk brosurnya ya hanya gini-gini doang ya teman-teman, dan ya nggak menjelaskan secara detail. Nah, sebelum kalian meminjam, pastikan kalian baca dulu perjanjian peminjaman dan juga ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah meminjam, dan pastinya ini bisa menjadikan bahan acuan kalian dan juga pembanding kalian sebelum meminjam di aplikasi ini. Dan kalau kalian lihat rata-rata ulasan orang itu cairnya itu keluhannya yaitu cairnya yang sangat cepat tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu. Jadi kebanyakan orang-orang yang mengajukan dengan data pribadi yang hanya mengisikan doang itu merasa dijebak ya cuy. Nah, ini makanya yang gua saranin kepada kalian, jangan sampai termakan dengan jebakan-jebakan dari aplikasi pinjol ilegal ya. Nah, kadang tuh aplikasi pinjol ilegal tuh mempunyai jebakan Batman ya, seperti misalkan kita dikirimin link melalui SMS ya, terus kalian klik link tersebut dan saat itu juga masuk
uang ke rekening kalian dan lain-lain. Nah, makanya kalau ada SMS ataupun undangan dari aplikasi pinjol yang nggak dikenal ya, ataupun link yang meragukan, mending nggak usah diklik ya cuy, daripada kalian kena jebakan Batman dari aplikasi pinjol ilegal ya teman-teman. Nah, sebenarnya aplikasi pinjol legal juga kadang memberikan link ya teman-teman, tetapi itu biasanya untuk orang-orang yang memang sudah beberapa kali meminjam dan juga sudah mempunyai kredit yang bagus dan lain-lain ya. Tetapi kalau pinjol ilegal mah kalian klik link tersebut kadang langsung masuk transferan ke rekening kalian dan disuruh membayar dalam jangka waktu yang sangat cepat banget, apalagi pembiayaannya yang sangat memberatkan ya. Nah, ini kalian bisa lihat semuanya di sini ya. Dan sama sih seperti yang gua alami. Untung aja sih gua ngisiin dengan data-data yang memang busuk dan juga hanya iseng-iseng doang sih mengisikan ya. Karena memang lagi ramai dibahas di aplikasi, di grup-grup pinjol, makanya gua coba aja isi-isiin aja ya teman-teman. Dan ternyata bisa lumer ya. Tetapi untuk para galbayers, para joki pasti pada kesenangan banget nih ya. Dan di sini untuk produknya yang dia katakan 400.000 hingga dengan 8 juta rupiah. Kemudian jangka waktu peminjaman periode terpendek 91 hari dan terpanjang 300 hari. Kemudian bunga maksimumnya 18% per tahun tanpa biaya tambahan lainnya. Dan di sini untuk cara daftarnya ya hanya gini-gini doang sih. Nggak usah kita bahas terlalu dalam ya teman-teman, karena namanya pinjol ilegal ya, detail dengan realita kadang berbeda banget. Nah, untuk persyaratannya harus warga negara Indonesia, usia di atas 18 tahun, memiliki KTP dan juga rekening bank. Dan di sini untuk aplikasinya dia dirilis sejak tanggal 20 April 2021. Nah, untuk di aplikasi ini karena gua nggak bisa masuk ya, di sini data-data pribadi gua pastinya berisiko banget kalau gua masuk. Kalau kalian pengen download ya silakan, kalau kalian pengen ngajuin silakan, tetapi pastikan ya harus amankan dulu data kalian, persiapin amunisi kalian dan lain-lain ya. Kemudian kalau ada yang bertanya, "Bang, untuk penggunaan data pribadi bisa nggak masuk di aplikasi ini?" Bisa sih sebenarnya cuy, tetapi ya pastinya beresiko ya teman-teman. Tetapi nggak bisa dipungkiri juga ada beberapa orang memang yang mengajukan di aplikasi ini dengan menggunakan data pribadi sendiri. Dan ya itu mereka udah kebal biasanya ya, dan udah biasa dan sering sih mengajukan dengan data pribadi, tetapi beresiko banget apalagi buat yang masih pemula dan belum sama sekali pernah meminjam di pinjol ilegal, pastinya mentalnya kena banget ya, apalagi di aplikasi ini sebar data. Dan saran saya yang mungkin udah pernah ngajuin di aplikasi ini menggunakan data pribadi terus kemudian tiba-tiba uangnya masuk sama seperti gua, kalau saran saya sih bayarkan aja ya cuy, dan minta keringanan untuk bayar pokoknya saja ya, yang biasanya dilakukan orang-orang tuh seperti gitu ya cuy. Jadi bayarkan sesuai yang ditransfer kepada CS-nya. Kalau nggak digubris gimana bang? Nah, itu bisa kalian coba kirim keluhan ke otoritas jasa keuangan dan nanti akan ditindaklanjuti ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Dan satu lagi, jangan gali tutup lubang ya. Misalkan kalian ada peminjaman di aplikasi ini, terus kalian pengen membayar ya, dan takut bunganya tambah besar, terus kalian pinjam lagi di pinjol ilegal. Nah, itu gua nggak saranin ya cuy, soalnya pasti akan seperti itu terus ya. Mending kalau kalian memang ingin meminjam dan mengembalikan, apalagi menggunakan data pribadi, sebaiknya di pinjol legal OJK saja cuy, karena itu pasti udah aman banget tanpa sebar data dan lain-lain. Tetapi buat kalian yang pengen galbay ya, ini recommended banget sih, serbu saja untuk aplikasi ini, habisin aja ya untuk duitnya ya. Dan semoga saja sih untuk di aplikasi ini bisa segera diblokir oleh OJK ya teman-teman. Dan memang aplikasi ini lagi ramai-ramainya nih dibahas di grup-grup pinjol ya teman-teman, apalagi buat yang para galbayers, para joki, para pinjolers itu pasti pada seneng banget ya ada aplikasi yang tiba-tiba melakukan pencairan seperti ini. Dan kemungkinan ini nggak akan ada yang merawat ya, soalnya limitnya juga gede, apalagi untuk masalah pembayarannya tinggi banget ya. Mending langsung digalbaikan saja, lumayan bisa duit buat jajan dan untuk beli gorengan sekampung ya. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online ilegal dompet cepat beranak ini. Dan maaf banget gua nggak bisa masuk di aplikasinya ya, soalnya ya di sini menggunakan data pribadi gua. Dan next time gua akan coba mengajukan lagi dengan cara Gonik ya, siapa tahu bisa. Dan kalau bisa gua akan langsung buatin videonya buat kalian. Dan buat kalian yang mungkin udah pernah cair di aplikasi ini atau mungkin kena prank dari aplikasinya, bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa sharing-sharing, siapa tahu gua bisa bantu dan juga bisa support kalian satu persatu ya. Dan buat kalian yang masih bingung juga, ketikkan saja semuanya.
Dan juga jangan lupa buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol lonceng dan juga like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.